Oke, balik lagi. Rendra Alfarizi 52082. Sekarang kita coba mengubah word group menjadi nama lain dengan cara komputer di properties. Nah, sini ada option advanced system setting. Kok lama? Teret. Nah, sini di tab computer name ada bertuliskan to rename this computer or change its domain or word group. Nah, change. Nah, di word group ini kita ubah nama. Misalkan Bang In. Nah, sini kita oke. Tampak lama, Bung. Nah, welcome to the Bang In. Oke. Close. Nah, restart later. Oke. Lalu kita coba ping. Kita coba konfigurasi IP dengan Open Network Sharing Center. Lalu klik kanan pada ini. Oh, di kiri, Bung. Properties. Nah, sini ada TCP IP4. Kita double klik, kita isi IP-nya 10 126 182 sesuai NRP. Oke. Nah, seperti ini. Terus saya coba cek IP config. Teng teng. Nah, sini sudah 10 126 182. Nah, seperti itu. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Rendra Alfarizi NRP 5214082. Sekarang kita akan mencoba untuk mengeping, mencek koneksi dan kecepatan di alamat is.its.ac.id. Tes dan minti. Kita akan melakukan ping secara non-stop. Nah, ini RTO gara-gara kita agak terkonek langsung dengan WiFi ITS, jadi RTO. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya melakukan ping lagi, tapi dengan paket data sebesar 1 kilobyte dengan cara min L spasi 1000. Oke. Nah, 1000 bytes. Nah, seperti ini. Tapi tetap RTO. Oke, sudah. Makasih. Ini. Yuhu, kembali lagi sama Rendra NRP 52082. Nah, sekarang kita coba buat ganti proxy biar bisa kita internetan di ITS. Nah, di sini internet option. Terus di tab connection ada LAN setting. Nah, ini kita ganti, kita centang yang use a proxy pakai its.ac.id, portnya 8080. Oh, maaf, ini proxy. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke, makasih. Oke, selanjutnya video kali ini akan saya terangkan tentang sharing folder. Nah, anggap saja saya akan share folder ini. Tapi sebelumnya saya rename dulu.
NRP saya. Nah, saya akan share folder tentang ini. Klik kanan aja. Nah, di opsi sini ada share with specific people. Nah, di sini ada pilihannya everyone. Kita add. Terserah deh. Share. Ding ding. Ya, lama Bung. Oke, nah. Dan terus kita coba sini. Sorry. Masih, Cuk. Anunya ning disur. Windows Firewall ya. Kontrol panel network. Oh, kontrol panel. Oke, kita buka kontrol panel. Aja. Orang cewek nggak apa-apa. Ding ding ding. Mana ini? Network. Oke. Ya, ternyata juga lama. Kita masih menunggu di network sharing center. Oh. Nah, kita pilih opsi change advanced setting. Nah, sini ada opsi kita advance saja opsinya all network. Nah, sini password protected sharing. Nah, ini untuk memastikan kita tidak bisa. Nah, jadi kita turn off. Save change. Oke. Kita cek IP dulu. Truk. Nah, ini IP kita. 168.1.7. Kita coba di VirtualBox. Run. Oh, salah. Windows R. Kita masukkan IP kita 192.168.1.7. Oh yo. Bling. Nah, kita langsung menuju ini. Nah, di sini ada folder yang saya sharing. Nah, seperti ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan ini ada permasalahan tentang sharing printer. Nah, saya akan lakukan cara untuk melakukan sharing printer. Ya, awalnya kita masuk ke control panel. Seperti sharing folder, tapi ini kita ke printer. Nah, di control panel di sini kita cari device and printer. Nah, kita masih login. Nah, sebenarnya kita teknisnya seperti sharing folder, tapi ini kita berbagi printer atau berbagi sharing printer kepada lewat internet ini. Telah dihapus ya. Nah, sini kita udah lihat banyak device ini. Tapi ini bukan device. Kita nyari printer. Nah, sini misalkan ini kita klik kanan, printing preference. Maaf, salah pencet. Printer properties. Nah, sini kan ada tab sharing. Nah,
kita centang di sini. Udah. Sudah. Nah, kita centang yang sharing tadi, kita juga harus pastikan kita sudah turn on sharing printer. Nah, caranya seperti ini. Nah, di situ ada turn on sharing printer sharing. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita pada bahasan tentang network profile. Apa itu network profile? Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Kita coba untuk buka ini. Lah di sini kita kan bisa lihat ini. Nah, di sini ada tiga network ataupun tiga profile. Nah, ini yang pertama adalah yang home. Maksudnya di sini yang home itu misalkan kita klik ini. Nah, ini kita bisa share komputer-komputer yang misalkan kalau kita ada di misalkan di rumah atau tempat yang udah biasa kita tempati. Nah, seperti itu. Jadi yang sekitar-sekitar kita bisa percaya dengan lingkungan atau komputer-komputer yang mau gabung dengan network home ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita next, ini akan jalan. Nah, terus ada juga selain home, yaitu ada work. Nah, work ini sama halnya seperti home, tapi ini cuma perbedaan pada tempatnya. Kan tadi misalkan home itu seperti tempat tinggal ataupun tempat yang biasa kamu tempati. Nah, sedangkan yang work ini untuk seperti tempat kerja. Nah, jadi seperti on, nah seperti ini location work. Nah, on work networks you can see other computers and device. Nah, jadi kita bisa lihat komputer yang ada di jaringan kerja, jaringan tempat kita bekerja, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini ada public. Nah, public ini sama seperti halnya public. Nah, public ini kan lainnya kayak untrusted atau tidak terpercaya gitu. Nah, jadi tidak seperti kedua profil sebelumnya. Nah, jadi di public ini to help protect your computer. Nah, jadi untuk melindungi komputer kita dari jaringan publik. Nah, seperti ini. Dari komputer-komputer ataupun device yang bergabung ke jaringan yang sama, seperti itu. Oke, seperti itu. Cara menggantinya seperti ini, hanya mengklik saja, nanti ada opsional lagi. Oke, sekian. Lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk bahasan tentang remote. Apa itu remote? Nah, remote sini dibagi jadi dua. Yang pertama nih, remote assistant. Nah, remote assistant di Windows 7 seperti ini. Nah, kita cari tahu di sini, remote setting. Nah, sini tentang remote assistant. Nah, kita akan lihat what happens when I enable remote assistant. Nah, kita akan tahu misalkan kita nah, ini cara mengaktifkannya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan seperti yang kita maksudkan, nah kita bisa lihat di sini di hub itu ada apa yang bakal terjadi. Jadi kita bisa membantu seseorang ataupun membantu device lain dengan Windows Remote Assistant ini. Nah,
Di sini kan juga ada Windows Remote Assistant allow through firewall. Nah, jadi Windows ini harus melewati firewall dulu. Nah, jadi tadi yang waktu awal-awal kita matiin dulu firewallnya agar bisa masuk pada Remote Assistant ini. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi dengan komputer lain. Nah, atau user lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk remote control, nah, ataupun yang bisa disebut remote desktop, nah, ini tidak sama seperti remote assistant. Nah, jadi di remote desktop ini kita bisa melakukan akses, misalkan ada komputer A dan komputer B, kita bisa melakukan akses di komputer B melalui komputer A, tapi kita tidak dapat melakukan di keduanya. Nah, jadi kita harus atau hanya bisa melakukan remote pada salah satu komputer saja seperti itu. Nah, jadi kita kalau cara penggunaan seperti ini, kita allow, nah nanti kita oke seperti ini. Nah, seperti itu. Sedikit singkat penjelasan dari saya tentang remote assistant dan remote control. Terima kasih. Lanjut. Oke, selanjutnya kita menuju ke sekuritas. Nah, bagian sekuritas ini kita akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, firewall. Kedua, hard disk. Ketiga, super hidden. Nah, langsung aja nih yang pertama, firewall. Kita awalnya matiin dulu firewall, Windows firewallnya. Nah, kita cari Windows firewall. Nah, di sini turn Windows firewall on or off. Nah, kita cek yang turn off. Oke, kita apply. Nah, sudah merah, ini tandanya sudah mati. Lalu selanjutnya kita masuk, kita akan mengenable semua fungsi remote dalam firewall ini. Sama sih, kita masuk ke Windows Firewall tapi yang advance. Nah, kita nemuin nih inbound sama outbound. Kita langsung cari aja remote assistant. Nah, kita akan mengenable semua remote yang ada di inbound sampai routing and remote access. Nah, kita klik kanan, kita enable. Oke, kita tunggu. Nah, nah semuanya udah hijau, tandanya sudah di enable. Lalu kita menuju ke outbound. Yuk kita lakukan sama seperti yang di inbound tadi sampai routing and remote access. Kita enable juga nih. Oke. Nah, kita sudah enable semua. Dan nih yang firewall yang kedua, kita akan ke sekuritas hard disk. Di sini kita coba buat nge-lock local disk C. Caranya ini, kita klik properties dulu. Nah, kita ke security. Nah, kita edit. Nah, pilih yang ini, user. Kita deny semua. Kita apply, yes saja. Continue, next, ya, again. Oke, next, continue. Oke. Nah, kita lihat di sini, access denied. Oke. Nah, kita kembali dulu nih. Cetang. Kita kembali awal. Biar kita bisa lanjutin step selanjutnya. Continue lagi kayak tadi nih. Oke, nah kita bisa akses lagi. Nah, selanjutnya kita ini
buat this kuota. Nah, ini gunanya agar tidak bisa kita gunakan lebih dari sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kita masuk tab kuota. Nah, ini kita enable, kita pasang nih limitnya, limit disk space kita pakai 100 MB, masa 100 KB. Nah, ini set warning levelnya kita pasang 10 MB. Nah, udah. Oke, kita apply. Oke, sini sudah selesai. Nah, seperti itu pada hard disk security. Nah, yang bagian ketiga, yang terakhir, kita akan melakukan super hidden pada file user atau folder user. Nah, caranya seperti apa? Kita pakai command line. Nah, tapi untuk yang ini kita run as administrator. Oke, caranya ketik attrib plus s plus h untuk mengaktifkan super hidden dan menuju ke halamannya tadi c backslash users right you. Nah, seperti ini, maka folder user akan hilang. Kita coba cek. Ting dong. Nah, hilang bukan? Kita coba cek pakai ini. Kita show. Oke. Nah, meskipun sudah di show, tetap kita tidak bisa mengakses ataupun melihat user. Oke. Nah, kita balikin lagi nih. Sama. Tapi membedakan tandanya. Kita gunakan min s min h untuk menghilangkan efek super hidden. Oke, kita lihat. Nah, voila. Seperti itu. Terima kasih. Ya.